Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar menemukan struktur dan kaidah bahasa berita. 1. Struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting merupakan pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W tambah H. Bagian-bagian ini disimpan pada bagian kepala berita atau lead berita dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan penyajian apa, ada pula yang diawali dengan kapan. Apa peristiwanya? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Di mana terjadinya peristiwa itu? Kapan terjadinya peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana proses peristiwanya? Informasi yang kurang penting, yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian ekor berita berada setelah kepala atau tubuh berita. 2. Kaidah kebahasaan teks berita. Penggunaan bahasa berita bersifat standar atau baku. Hal ini dimaksudkan agar bisa dipahami oleh banyak kalangan. Bahasa standar akan lebih mudah dipahami daripada bahasa-bahasa populer atau bahasa daerah. Bahasa semacam inilah yang dihindari oleh media-media. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 bulan 3 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras,